Shalom, saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai konten Buy One Get One. Baca Alkitab yuk. Satu pasal di siang hari, bonus satu pasal di malam hari. Saat ini kita sudah memasuki Kejadian pasal yang ke-11. Tetapi terlebih dulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa merenungkan dan menghayati firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu Roh Kudus yang suci mengurapi kami, dalam kami membaca kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini hidup di dalam kami, dan kami juga menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan kami ke dalam tangan-Mu, Kau yang menguasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kejadian pasal 11. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksyad 2 tahun setelah Airba itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksyad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksyad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksyad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Pelek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug.
Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Puji Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Kejadian pasal 11. Dalam Kejadian pasal 11 ini, Babel dibangun. Isi pasalnya adalah kegagalan perjanjian Nuh, menara Babel, berseraknya bangsa-bangsa, keturunan Abram. Garis besarnya, pasal 11 ayat 1, satu bahasa di dunia. Ayat 2, pembangunan Babel. Ayat 5, terhenti karena kekacauan bahasa dan orang-orang diserakkan. Ayat 10, daftar keturunan Sem. Ayat 27, daftar keturunan Terah ayah Abram. Ayat ke-31, Terah bersama Abram dan Lot pindah dari Ur ke Haran. Sementara judul perikop, Menara Babel, ayat 1-9, keturunan Sem, ayat 10-26, daftar keturunan Terah, ayat 27-32. Dan tokoh-tokoh yang ada di Kejadian 11 adalah Sem, Terah, Abram, Lot, Sarah. Nama dan tempat: Abram, Arpaksyad, Babel, Eber, Haran, Kanaan, Lot, Milka, Nahor, Pelek, Rehu, Sarai, Selah, Sem, Serug, Sinear, Terah, Tuhan, Ur Kasdim, Yiska. Dan kesimpulan Kejadian pasal 11 ini adalah manusia pernah membangun di bawah langit, mencari nama dan bagian di bumi. Orang percaya membangun di dasar yang tidak akan musnah, yang terdapat di surga dengan Allah. Muslihat manusia gagal. Sementara faktanya adalah meninggikan manusia tanpa Allah di dalam Kristus berarti meninggikan dia ke ketinggian yang memusingkan, dari mana dia pasti akan terjatuh dalam keputusasaan.
Jikalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.